Ada seorang ibu yang merupakan mantan dukun, saudara. Tapi ibu ini dijamah oleh Tuhan sehingga dia bertobat. Dan kemudian dia setia beribadah. Tetapi kemudian satu kali dia mengalami sakit. Sakitnya parah, tetapi saat itu mujizat terjadi dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saya akan menyaksikan satu kesaksian yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan membangkitkan iman saudara, di mana ada seorang ibu yang merupakan mantan dukun saudara. Tapi ibu ini dijamah oleh Tuhan sehingga dia bertobat. Dan kemudian dia setia beribadah. Tetapi kemudian satu kali dia mengalami sakit. Sakitnya parah, tetapi saat itu mujizat terjadi dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Sebelum saya akan menceritakan bagaimana kesaksian yang dialami, mujizat yang dialami oleh ibu ini, terlebih dahulu saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan saudara. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Saudara, janji firman Tuhan bagi umat-umatnya di sini adalah bahwa Tuhan akan mengerjakan penyembuhan, kesembuhan bagi umat-umatnya, sehingga umat-umatnya terhibur, sehingga umat-umatnya mengalami damai dan sejahtera. Saudara, Tuhan rindu umat-umatnya mengalami kesembuhan. Tuhan rindu orang-orang yang percaya kepada Dia mengalami kesembuhan, supaya di dalam kehidupan mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Ketika kesembuhan menjadi bagian mereka, damai sejahtera Tuhan juga menjadi bagian mereka. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin ada saudara yang sakit, mungkin ada saudara yang mengalami masalah, ada beban, ada persoalan dalam hidup saudara. Dengar saudara, Tuhan kita Allah yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia rindu menyembuhkan saudara. Dia rindu hidup saudara dipenuhi oleh damai sejahtera, sehingga Dia rindu menyembuhkan saudara, sehingga damainya itu memenuhi hati saudara. Puji Tuhan saudara, saya mau menyaksikan kisah ibu yang mengalami kesembuhan. Saudara, ibu ini adalah mantan dukun. Saudara, mungkin di kesaksian sebelumnya saudara pernah mendengar bahwa pada saat saya selesai sekolah Alkitab, saya berkata kepada kepala sekolah Alkitab saya,
pengelola sekolah Alkitab saya berkata, saya siap untuk merintis gereja, kemana saya harus pergi. Lalu dia tunjukkan desa yang hari ini aku melayani, saudara. 20 tahun yang lalu saya datang ke desa ini oleh pesan dari hamba Tuhan ini. Dia berkata waktu itu, saya ingat sekali, pergilah ke desa itu karena di situ banyak dukun. Jadi saya 20 tahun lalu, saudara, hampir 21 tahun yang lalu, saya pergi ke desa ini, saya merintis di desa ini, saya mulai ngontrak satu rumah dan saya melayani, saya beritakan Injil. Dan singkat cerita, satu kali ada seorang bapak yang sakit. Anak dari bapak dan ibu ini sudah menjadi orang percaya dan tinggal di Kalimantan. Dan waktu itu ketika bapak ini sakit, sedangkan ibu ini adalah dukun. Jadi waktu bapak ini sakit waktu itu, anaknya yang dari Kalimantan menelpon saya. Karena kalau anaknya ini kadang pulang, anaknya ini mau datang beribadah. Dia telepon saya dan dia minta, Pak Pendeta, bisakah Pak Pendeta datang ke rumah saya mendoakan ayah saya? Dan pada waktu itu saya datang ke rumah bapak ini dan ibu ini, saudara. Saya memberitakan Injil kepada bapak ini. Berkali-kali saya datang berdoa ke rumah. Dan puji Tuhan, saudara, lama prosesnya tetapi hal yang luar biasa. Bapak ini mengalami kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Dan akhirnya, karena memang bapak ini sudah sangat lanjut usianya, akhirnya dia meninggal. Lalu tinggallah istrinya. Yang luar biasa pada waktu itu, saudara, sekali lagi, ibu ini adalah dukun. Ada begitu banyak pasien dari kota-kota datang kepada ibu ini untuk berobat. Dan ada bayaran yang mahal yang harus mereka bayar. Tetapi melihat saya menginjili bapak ini, melihat saya mendoakan bapak ini, melihat saya bagaimana saya mengasihi bapak ini oleh kasih Kristus, hati ibu ini tersentuh. Lalu kemudian singkat cerita, dia datang beribadah, dia datang ke gereja. Dan kemudian saat dia datang ke gereja, lalu sekian lama saya mulai datang kepada ibu ini supaya diselesaikan keterlibatannya dalam perdukunannya. Dan singkat cerita semua selesai. Nah, saudara, ibu ini begitu setia datang beribadah, hampir tidak pernah dia absen kalau bukan karena sakit misalnya. Lalu kemudian saya ingat dia juga berapa kali sakit, dan setiap kali sakit anaknya dari Kalimantan ini juga menelepon saya. Lalu kemudian saya datang mendoakan ibu ini. Nah, saudara, satu kali dia mengalami sakit yang agak parah waktu itu. Dia merasa penyakit itu begitu parah. Lalu anaknya ini juga kembali menelepon saya dan saya datang ke rumah. Saat saya datang ke rumah, saya melihat ibu ini terbaring di sana. Lalu kemudian tensinya begitu tinggi sampai dia tidak bisa membuka mata. Waktu itu dia berkata, dunia ini terus berputar, dunia ini terus berputar. Lalu akhirnya singkat cerita, saya berkata kepada ibu ini, Bu, saya mau berdoa bagi ibu. Lalu dia berkata, doakanlah saya supaya cepat. Karena begitu menderitaannya, begitu sakitnya dia rasa, begitu pusingnya dia rasa, dia kepingin supaya semua cepat berakhir. Doakanlah saya. Dia menangis waktu itu, doakanlah saya biar cepat, saya tidak tahan dengan penderitaan ini. Wow, saudara, waktu itu ada satu kondisi, ada satu keadaan yang begitu mengharukan. Ibu ini tidak tahan lagi dengan apa yang dia alami. Tetapi kembali, saudara, waktu itu terucap dari mulut saya berkata, Bu, saya percaya ibu masih akan duduk di kursi gereja. Artinya saya mau bilang kepada dia bahwa ibu pasti sembuh dan ibu pasti akan datang lagi untuk beribadah dan duduk di kursi gereja. Dan waktu itu saya mulai berdoa, saudara. Saya mendoakan ibu ini. Kami berdoa bersama. Dia berdoa, dia berseru. Kami berseru bersama kepada Tuhan. Saya mendoakan mujizat Tuhan terjadi. Saya mendoakan dan memohon kepada Tuhan supaya ibu ini disembuhkan dan dia bisa beribadah lagi, datang lagi ke gereja untuk beribadah.
Dan apa yang terjadi, saudara? Selesai saya berdoa waktu itu, akhirnya kami pulang. Dan 1 minggu kemudian, kembali seperti biasa, saya biasa duduk di tempat saya duduk dan mulai memandang, melihat bagaimana anak-anak Tuhan datang beribadah di hari Minggu. Dan luar biasanya, saudara, saya melihat ibu ini berjalan dan kemudian masuk kembali ke gedung gereja. Alangkah dahsyat Tuhan kita, alangkah luar biasa Tuhan kita. Ibu ini sudah putus asa sebenarnya. Ibu ini merasa begitu sakit dan dia sebenarnya sudah berharap supaya semuanya cepat selesai. Tetapi yang luar biasa, ketika doa yang penuh iman dinaikkan kepada Tuhan, ketika permohonan yang penuh iman dinaikkan kepada Tuhan, akhirnya mujizat terjadi. Ibu ini disembuhkan dengan begitu cepat sebenarnya. Dan kemudian hari Minggu kemudian dia sudah datang dan duduk kembali di gereja. Dan sampai hari ini, saudara, dia begitu setia beribadah dan dia sehat. Saudara bisa lihat mantan dukun yang diselamatkan oleh Tuhan, dan kemudian berkali-kali dia mengalami sakit parah, tetapi dia disembuhkan lagi dan bisa datang lagi beribadah. Dan yang terakhir kali, saudara, berapa waktu yang lalu dia mengalami sakit parah. Saya berdoa sampai ibu ini sendiri sebenarnya kepingin supaya penderitaannya cepat berakhir, tapi saya berkata, ibu masih pasti akan sembuh dan masih bisa beribadah di gereja. Dan luar biasanya, saudara, dia disembuhkan total dan kemudian dia kembali duduk di kursi gereja hari ini dan bisa beribadah hari ini. Kalau ibu mantan dukun ini pun bisa mengalami mujizat dan kesembuhan, dengar saudara, saudara pun bisa mengalami mujizat Tuhan. Apa yang menjadi kondisi dan keadaan saudara saat ini? Seberapa berat situasi kondisi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara hari ini? Allah kita sanggup menyembuhkan, saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan. Saudara pasti sembuh. Imani itu. Katakan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan aku dan aku pasti sembuh. Biarlah iman saudara dibangkitkan saat ini melalui kesaksian ini. Dan saudara percaya bahwa saudara bisa sembuh, pasti sembuh. Supaya saudara bisa melayani Tuhan, supaya saudara bisa beribadah dengan setia kepada Tuhan. Imani bahwa saudara bisa sembuh dan saudara pasti sembuh. Dan imani saudara, kuasa Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupan saudara. Mungkin ada beban, masalah, persoalan atau apapun yang sedang saudara alami hari ini, yang membuat hidup saudara terasa berat, yang membuat hidup saudara terasa sulit. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa semua beban persoalan yang saudara alami hari ini, Allah sanggup campur tangan, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Dia sanggup memulihkan saudara sehingga saudara pulih, saudara bisa beribadah, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu yang mantan dukun ini berkali-kali mengalami mujizat saudara. Saudara juga pasti bisa. Saudara pun pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Kita melihat di sini tadi, saudara, ayat firman Tuhan yang berkata, "Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat." Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan mereka. Tuhan rindu menyembuhkan setiap saudara supaya damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Tuhan pasti sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan kesaksian ini. Ada begitu banyak, ada berbagai kondisi yang sedang mereka alami satu dengan yang lain. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit dan sakitnya parah saat ini.
Hamba berdoa, ya Tuhan, lakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Tuhan. Yang berbeban berat, angkat bebannya ya Tuhan. Lakukan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Dan Engkau menolong anak-anak-Mu ini melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ibu yang mantan dukun ini pun bisa mengalami kesembuhan yang dahsyat, perkara besar yang dahsyat, maka setiap anak-anak-Mu pun bisa mengalaminya. Terima kasih Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesaksian, buat renungan firman Tuhan. Dan ini doa seruan kami kepada Tuhan, Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.